Ready, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yaitu praktikum ke-12 mengenai SDS page, yaitu sodium iodesyl sulfat polyakrilamid gel elektroforesis. Saya Isra Nasari dan ada rekan saya yaitu Asep juga Muhammad Febrian, kemudian Herliza Suryadila, Sri Wulandari, dan Zahra Sabira. Next slide. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan. Elektroforesis gel agarosa adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat, berdasarkan perbedaan ukuran dengan cara memberi gaya pada makromolekul tersebut untuk melewati medium berisi gel dibantu dengan tenaga listrik. Next slide, please. Prinsip SDS page. Prinsip kerja dari SDS page adalah ketika protein dipisahkan oleh elektroforesis melalui matriks gel dan arus listrik diberikan. Protein dengan molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat, sedangkan molekul yang lebih besar akan tertahan akibat pergerakan yang lebih lambat. Selanjutnya akan dibahas oleh Wulan. Alat dan bahan persiapan gel. Alatnya ada gel caster, kaca, dan penjepit kaca. Bahannya ada separating gel 12,5% per slab mengandung 1 akrilamid 30% 2063 mikroliter. 2. 1,5 tris HCl pH 8,8 1250 mikroliter. 3. H2O 1635 mikroliter. 4. SDS 10% 50 mikroliter. 5. APS 10% atau amonium persulfat 50 mikroliter. 6. Temet atau tetrametil etilen diamin 10 mikroliter. Bahan penyusun akrilamid 30% per 50 milinya adalah 1. Akrilamid 14,5 gram, 2. bis akrilamid 0,5 gram, 3. H2O 50 cc. Bahan penyusun 1,5 tris HCl pH 8,8 per 50 milinya adalah 1. tris HCl 11 823 gram, 2. Aquades 50 cc. Next slide. Ada bahan stacking gel per slab mengandung 1. akrilamid 30%, 257,5 mikroliter, 2. 1 tris HCl pH 6,8, 312,5 mikroliter, 3. H2O 662,5 mikroliter, 4. SDS 10%, 12,5 mikroliter, 5. APS 10%, 3,7 mikroliter, 6. Temet 2,5 mikroliter. Penyusun bahan 1 tris HCl pH 6,8 per 20 milinya adalah 1. tris HCl 3,1528 gram, 2. Aquades 20 cc. Penyusun bahan SDS 10% per 10 milinya adalah 1. SDS 1 gram, 2. Aquades 10 cc. Penyusun bahan APS 10% per 1 milinya adalah APS 0,1 gram. Next slide.
persiapan sampel. Alatnya Appendrof 1,5 mili. Bahannya ada sampel protein dan tracking day atau RSD. 1. Tris HCl pH 6,8 1,0 mili. 2. Gliserol 0,8 mili. 3. SDS 10% 1,6 mili. 4. Beta merkaptoetanol 0,4 mili. 5. Bromopenol blue 1% 0,2 mili. 6. Aquades 4,0 mili. Elektroforesis gel. Alatnya alat elektroforesis yang memberikan tegangan listrik kurang lebih 120 volt. Bahannya ada running buffer 1000 mili. 1. Glisin 14,2 gram. 2. Trisbes 3,03 gram. 3. Aquades steril 1000 mili. 4. SDS 1 gram. Selanjutnya dibaca oleh Zahra. Kemudian lanjut, alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur staining dengan kumasi Brilliant Blue. Alatnya ada satu buah wadah plastik bertutup berukuran 10 x 10 x 10 cm. Bahannya yang ada staining solution 100 ml yang mengandung kumasi Brilliant Blue R250 sebanyak 0,1 gram, metanol 40 cc, asam asetat glasial 10 cc, dan Aquades 100 cc. Kemudian pada prosedur destaining, alatnya menggunakan satu buah wadah plastik bertutup berukuran 10 x 10 x 10 cm. Bahannya destaining solution 100 ml yang mengandung metanol 20 cc, asam asetat glasial 10 cc, dan Aquades 100 cc. Kemudian prosedur kerja persiapan gel. Yang pertama, alat dan bahan pembuatan gel disiapkan, kaca dipasang pada penjepitnya. Kemudian campuran bahan sperating gel disiapkan sesuai dengan resep dan konsentrasinya. Campuran sperating gel dihomogenkan dengan cepat agar tidak mengeras. Campuran sperating gel dimasukkan pada gel caster dengan bantuan pipet, diikuti dengan pemberian Aquades agar permukaan gel rata dan oksigen tidak ada. Kemudian ruang disisakan untuk stacking gel. Setelah sperating gel mengeras, sisa Aquades dibuang. Kemudian campuran stacking gel disiapkan dan dihomogenkan dengan cepat. Campuran stacking gel dituang di atas sperating gel dan sisir comb segera dipasang di atas stacking gel. Kemudian gel dibiarkan hingga mengeras, dan setelah gel mengeras, kaca dilepas dari penjepitnya. Gel pada kaca dipasang pada alat elektroforesis dan running buffer dituang. Kemudian prosedur kerja persiapan sampel. Yang pertama, sampel protein dan tracking dye disiapkan. 20 mikroliter sampel protein dan 20 mikroliter tracking dye dicampur, dimasukkan dalam Appendorf. Sampel direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian sampel didinginkan pada suhu ruangan. Selanjutnya prosedur kerja elektroforesis gel. Yang pertama, sampel protein dimasukkan ke dalam gel melalui ujung atas stacking gel sebanyak 2 mikroliter per sumur. Kemudian dinyalakan power supply, dan sampel diproses atau running dengan memberikan tegangan listrik sebesar 120 volt selama 60-90 menit. Dan gel dilepas dari kacanya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asep Yoga. Selanjutnya ada staining dengan komase Brilliant Blue. Yang pertama, gel direndam dalam staining solution komase Brilliant Blue R 250.
Lalu rendaman gel dalam staining solution komase Brilliant Blue Air 250 diletakkan di dalam shaker selama 20-30 menit. Selanjutnya ada destaining. Pertama, pewarna pada gel dihilangkan dalam rendaman destaining solution kurang lebih 1-2 jam sambil tetap di shaker. Kemudian lakukan destaining semalaman di atas shaker sampai gel kelihatan bersih. Lalu gel siap di-scan dan dianalisa hasilnya. Kemudian hitung BM protein pada band protein yang tampak pada gel menggunakan grafik regresi linear. Next. Selanjutnya ada contoh analisis. Kami menggunakan analisis profil protein ikan dengan metode SDS-PAGE. Next. Yang pertama ada ekstraksi protein ikan. Ikan yang sudah dikeringkan dan dihaluskan, kemudian ditimbang 1 gram, dilarutkan dalam 9,5 ml physiological saline, NaCl 0,9% dalam beker gelas 50 ml, lalu dihomogenkan dengan magnetic bar dan magnetic stirrer pada suhu 40 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian diaduk konstan selama 20 menit pada suhu 20 derajat Celcius. Setelah itu disentrifuge selama 30 menit pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan 4000 ppm. Supernatan dimasukkan ke dalam freezer minus 80 derajat Celcius sebelum dianalisis SDS-PAGE. Selanjutnya, SDS-PAGE, gel yang digunakan dalam elektroforesis gel yaitu staking gel 4% dan separating gel 12,5% menyiapkan supernatan dengan penambahan baper dengan perbandingan 1:1, kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit, memasukkan masing-masing sampel sebanyak 20 mikroliter ke dalam sumur-sumur gel. Elektroforesis dijalankan pada arus 20 mA selama 40-50 menit atau sampai pelacak warna tracking dye mencapai jarak 0,5 cm dari dasar gel. Lalu gel direndam selama 60 menit dalam larutan staining yang berisi komase Brilliant Blue Air 251 gram dalam 450 ml, metanol 100 ml, asam asetat glasial 450 ml, air pada suhu kamar. Kemudian dilakukan tahap penghilangkan warna atau yang biasa disebut destaining, berat molekul pada masing-masing pita protein, kemudian dihitung sesuai kurva standar 10,5 sampai 175 kDa. Next. Lalu ada pembuatan gel. Separating gel dibuat, ditambahkan butanol untuk menutupi permukaan dan dibiarkan sampai terjadi polimerisasi. Kemudian dibersihkan dengan aqueous dan ditambahkan stacking gel. Sisir dimasukkan dan dibiarkan sampai terjadi polimerisasi. Lalu sisir diangkat, maka akan terbentuk sumuran atau well. Dimasukkan sampel ke well dengan perbandingan 4:1, yaitu 16 mikroliter sampel berbanding 4 mikroliter sampel buffer. Tambahkan running buffer pada alat dan power supply dihidupkan. Ditunggu hingga proses running selesai yang ditandai dengan turunnya bromophenol blue sampai ke dasar, kemudian gel diwarnai dengan komase Brilliant Blue R250 selama 120 menit hingga pita protein terwarnai. Di staining gel 3-4 kali hingga gel tampak bersih, dimasukkan gel ke dalam larutan asam asetat glasial 10%, kemudian dipres dan dikeringkan selama 48 jam di ruangan gelap. Untuk menentukan berat molekul protein dihitung menggunakan RF dan diplotkan pada grafik logaritma dari RF marker protein yang berat molekulnya telah diketahui. Next. Nah, nanti sampelnya ini dimasukkan ke dalam well, ke dalam sumur-sumurnya ini, dan jalur perpindahan dari sampelnya itu dari anoda ke katoda, dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, ini ada peralatan yang dibutuhkan dalam elektroforesis. Itu ada sisirnya, terus ada tempat buat naruh sisirnya, notch for comes-nya itu, terus ada removable dams to cell ends-nya ini, jadi dia bendungannya itu, jadi bisa dilepas pasang buat tempat taruh gelnya. Next.
Nah, ini ada proses persiapan gel agarosa. Jadi si notch cam-nya itu disiapin, ditaruh bendungannya itu di ujung ke ujung, terus ditaruh sisirnya, habis itu tinggal tuangin si yang di keempatnya ini dia langsung dituangin agarosanya. Nah, nanti yang kelimanya ini tinggal dipres aja gelnya. Next, untuk hasil. Berdasarkan hasil analisis elektroforesis dengan metode SDS Page yang dilakukan, di mana ikan tenggiri yang tidak dilakukan penggaraman dan penggaraman berkonsentrasi 10, 20, dan 30% berat per berat dengan lama penggaraman 12, 24, dan 36 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konsentrasi penggaraman 10% berat per berat, selama 12 jam memiliki lebih banyak pita protein mayor dibandingkan dengan penggaraman 20 dan 30% berat per berat selama 12 jam, dan 10, 20, 30% berat per berat selama 24 dan 36 jam. Nah, pada penggaraman 30% berat per berat selama 36 jam tidak dilanjutkan karena pita protein mayornya itu sudah terdenaturasi menjadi pita protein mayor tipis dan pita protein minor. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tasman pada tahun 2015 bahwa proses penggaraman menyebabkan turunnya kelarutan protein. Nah, keadaan ini terjadi karena terbentuknya ikatan silander disulfida yang menyebabkan kelarutan protein menurun. Penggunaan kadar garam yang tepat akan mengikat protein agar tidak terjadi peningkatan kadar garam yang digunakan sebesar 15%. Itu dapat menghalangi kerusakan protein dalam proses penggaraman, sehingga semakin besar konsentrasi garam, maka kadar protein akan semakin berkurang. Sekian pembahasan hasil. Baiklah, sekian pemaparan materi ke-12 oleh kelompok kami itu mengenai SDS Page. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Alhamdulillah.